Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara webinar dan talk show After Campus Series America Session, Set Up Your Future, Live Your Dreams, dengan subtema International Scholarship Expo Enlarge Your Horizon, yang bekerja sama dengan PPI Dunia dan Iluni UI, serta disponsori oleh Vision Flag, dan bekerja sama dengan media partner Belajar Seutuhnya, Event Kampus, Info Mahasiswa Indonesia, Ruangan Event, Event TIK, Mading Event, Infopedia, Sanur FM, dan We The Genesis. Tak kenal maka kata sayang, perkenalkan saya Fiana Salma Andani, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada sesi pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir pada acara hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Kiraina Salsabila selaku Project Officer After Campus Series 2022, para pembicara, dan seluruh peserta yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada sesi hari ini. Sebelum memasuki rangkaian acara, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu After Campus Series. After Campus Series merupakan salah satu program kerja di bawah Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM UI yang berfungsi sebagai wadah mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas pengetahuannya dalam menunjang pendidikan. Selanjutnya, izinkan saya membacakan beberapa peraturan dalam webinar dan talk show hari ini. Yang pertama, peserta wajib memasang nama jelas sesuai dengan nama yang digunakan pada form pendaftaran. Kedua, peserta di dalam platform Zoom diharapkan untuk menyalakan kamera dan diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Ketiga, peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaannya di kolom chatroom Zoom saat sesi tanya-jawab dengan menggunakan format nama, _pertanyaan, _nama narasumber. 4. Pertanyaan akan diseleksi oleh panitia dan dibacakan oleh moderator. Kelima, sesi tanya-jawab akan berlangsung selama 30 menit setelah pemaparan materi. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan untuk mengisi survei kepuasan yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan CV dari moderator yang akan memandu sesi webinar dan talk show kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Abdul Wahid. Jadi, Kak Abdul Wahid merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia angkatan 2019. Kak Wahid juga merupakan mahasiswa berprestasi Visit UI tahun 2022, Head Secretary of UI MUN Club and International Delegation of UI, Best Delegate in Green Summit International MUN, dan juga pernah menjadi asisten dosen di HI UI. Nah, selain itu, Kak Wahid juga banyak nih mengikuti kegiatan seperti menjadi Project Leader of Environmental Education for Young Generation, Public Relations Ambassador, dan masih banyak lagi. Nah, karena banyak banget nih pengalaman dari Kak Wahid, daripada penasaran, jadi langsung aja nih Halo, kita halo Via, apa sambut. kabar Via? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Kalau Kak Wahid sendiri gimana nih kabarnya? Baik-baik juga, Alhamdulillah. Oke, makasih ya. Oke, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Kak. Kalau gitu, sesi webinar dan talk show akan saya serahkan kepada Kak Wahid selaku moderator. Oke, terima kasih banyak Via untuk pengantarnya, teman-teman. Jadi sekali lagi perkenalkan, namaku Wahid, aku mahasiswa FISIP HI angkatan 2019, dan hari ini akan menjadi moderator untuk sesi kita pada hari ini. Nah, untuk memulai acara kita pada hari ini, sebelum kita masuk ke inti acara, yaitu webinar dan talk show, kita akan mendengarkan dulu nih teman-teman pemaparan dari PPI Amerika yang telah mendukung acara After Campus Series 2022. Nah, oleh karena itu,
itu saya juga akan membacakan mewakili PPI Amerika untuk menyampaikan materi pada hari ini. Nah, kita udah kedatangan nih teman-teman, namanya Kak Fira Fatmasieva yang saat ini berkuliah di University of California, Berkeley, jurusan Astrophysics. Nah, prestasi-prestasi yang dimiliki Kak Fira diantaranya adalah 2022 Daniel Edward Work Award, 2022 Sigma Undergraduate Diversity Scholarship Winner, menangkan 3 medali perak di World Scholarship Cup 2018, dan 2 medali emas di International Conference for Young Scientists 2017, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Fira dengan materinya yang akan dibawakan pada hari ini. Halo Kak Fia. Halo, bisa dengar nggak? Bisa dengar Kak Fira. Oke, sip. Ya, thank you for having me. Makasih udah diundang hari ini. Ya, alright. Jadi bisa dimulai aja Kak untuk materinya. Oke, saya share screen ya. Give me a minute. Oke, kelihatan kah? Ya, visible Kak. Oke, sounds good. Baiklah, saya akan mulai. Jadi hari ini, terima kasih After Campus Series yang sudah mengundang saya pada hari ini. Saya akan berpresentasi sedikit tentang application dan pendaftaran beasiswa sebagai international student di Amerika Serikat. So, pertama-tama, persilahkan saya memperkenalkan jurusan astrofisika. And yeah, let's just get into it. Jadi bagaimana sih cara kita bisa mendaftar dan dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri? To be completely honest, untuk secara jujurnya, untuk S1 agak sedikit rumit, karena kan kadang kita sering dengar, oh S2 ada program LPDP and other things. Kalau untuk S1, it's a little bit harder, karena tidak ada program seperti LPDP, begitu kan. Namun, don't worry, ada beberapa kampus di US yang memang menyediakan beasiswa untuk international students. But not all of them, nggak semuanya, tapi don't worry, it's not the end of the world. Dan walaupun kadang kampus impian kita tidak menyediakan beasiswa yang secara langsung, bukan berarti tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa mendapatkan beasiswa. So, kadang kita hanya, we need to do more research and we need to do more hard work. Jadi, kadang justru step pertamanya untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Amerika, it's first to apply untuk mendaftar kuliah di Amerika. So, ini secara singkat saja, ini sebuah timeline yang menurut saya waktu itu saya ikuti ketika proses pendaftaran saya sendiri ke Amerika. Saya waktu itu pernah mempresentasikan webinar di kesempatan yang lain, di mana saya beneran lebih detail cerita tentang step by step untuk mendaftar. So, saya post itu link PDF presentasi saya waktu itu, in case you wanna check that out. Cuman hari ini kita singkat saja. So, what do you need to know to apply? Pertama-tama, banyak kampus di Amerika itu punya satu portal yang mereka gunakan untuk mendaftar. Dan biasanya banyak kampus yang menggunakan namanya Common App, Common Application. Cuman beberapa kampus, contohnya seperti University of California, and kalau nggak salah MIT dan Princeton, if I'm not wrong, mereka juga punya kayak portalnya sendiri untuk mendaftar. So make sure kita mempelajari itu dengan teliti, jangan sampai kecelik gitu kan. Kalau untuk University of California itu hanya satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mendaftar ke semua kampus jaringan University of California seperti UC Berkeley, di mana saya bersekolah sekarang, atau mungkin UCLA, UC San Diego, whichever one. Dan di portal-portal inilah di mana kita bisa mensubmit transkrip atau rapot, esai, surat rekomendasi, dan lain-lain. Dan pasti teman-teman juga curious kan, kita perlu tes-tes apa aja untuk bisa mendaftar kuliah di luar negeri dan dapat beasiswa di luar negeri. Yang paling penting itu sebuah tes kemampuan bahasa Inggris, so antara TOEFL atau IELTS, because kita sebagai murid internasional orang dari Indonesia itu mereka mewajibkan tes kemampuan bahasa Inggris. Kemarin saya sendiri ambilnya ujian TOEFL karena kadang beberapa kampus di Amerika cuma menerima TOEFL, cuman kebanyakan sih nerima TOEFL dan IELTS. So, but I thought sekalian aja gitu TOEFL biar semuanya langsung dapat. Dan selain TOEFL atau IELTS, ada juga namanya SAT atau ACT. Itu seperti tes masuk universitas versi Amerika.
sekarang kalau nggak salah udah banyak universitas di Amerika yang tidak mewajibkan lagi untuk tes ACT or ACT. Cuman mungkin itu agak berbeda-beda tiap kampus. Jadi tergantung kampus mana yang ingin kalian daftari, you can study that a little bit more. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan tentang mendaftar di Amerika, mereka tuh mereview aplikasi kita like as a whole, holistically, mereka bukan cuma melihat, oh, nilai atau grade kita di kertas saja, mereka beneran ingin melihat, oh, bagaimana aktivitas kita, bagaimana keterlibatan kita, ekstrakurikuler, prestasi, experience, volunteer, and all that. Jadi, mereka tidak hanya melihatmu dengan satu dimensi saja, they like look at you as a whole, as a person, gitu. Bagaimana kalau gitu tentang funding dan tuition? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, tidak semua kampus punya beasiswa yang full untuk murid internasional. Cuman bukan berarti beneran it's a dead end, ada jalan-jalan lain. So, contohnya mungkin kalau teman-teman sudah pernah dengar, sudah pernah mencoba untuk mendaftar kuliah di luar negeri, mungkin pernah dengar ada istilahnya FAFSA. FAFSA itu untuk aplikasi pendaftaran financial aid, tapi itu hanya untuk warga negara Amerika. Jadi itu tidak bisa digunakan untuk murid internasional. Namun universitas yang memang menyediakan beasiswa atau bantuan finansial untuk murid-murid internasional, mereka menggunakan yang namanya CSS Profile. Nanti kita akan cerita lebih detail tentang CSS Profile. Dan memang agak sedikit you need a little bit more work to prepare. Dan oleh karena itu sebelum dan bahkan sampai sekarang saya sudah tahun keempat sudah semester apply yang CIMB Niaga ASEAN Scholarship. So itu ada linknya in case you want to check that out. Tapi bagaimana? So how do you apply to scholarships, right? Apa yang perlu dipersiapkan? Biasanya mereka meminta sebuah CV atau resume yang selalu up to date. Jadi saya membuat kebiasaan misalnya ada sesuatu yang baru, saya langsung segera di-update CV-nya, di-update resume-nya, sehingga kalau ada kesempatan langsung ready, tinggal kirim. Biasanya mereka minta transkrip atau nilai rapot, dan yang ini menurut saya yang paling penting, they ask for essays. Mereka minta sebuah tulisan, sebuah esai. Nah, apa yang harus ditulis di sebuah esai? Itu tergantung, kadang mereka memberikan pertanyaan yang spesifik, namun secara general, esai itu merupakan sebuah refleksi tentang dirimu yang sebenarnya. Dan terkadang kita beneran harus tercerminkan di esai itu. Jangan membuat, kalau misalnya kamu nulis esai, terus orang bisa bilang, oh aku nggak yakin kalau kamu yang nulis esai ini. That's not a good thing. Jadi salah satu tip yang saya punya untuk esai itu, I think it's more important, lebih penting bagi kita untuk bercerita tentang hal-hal yang memang berarti dan sangat bermakna untuk dirimu, dan bahkan lebih penting bercerita tentang mungkin hal-hal yang kecil yang sangat bermakna daripada kita cerita tentang hal-hal yang besar tapi itu generik dan general atau tidak unik atau klise seperti itu. Dan nanti kalau teman-teman masih ingin diskusi lebih lanjut tentang esai, we can definitely talk about that more. Dan tentunya kalau misalnya kita mendaftar ke lembaga luar negeri atau ke provider scholarship di luar negeri, pastikan tulis esainya harus dalam bahasa Inggris. Dan ini penting sekali, esai itu perlu direvisi so many times. Jadi pastikan kalau bisa revisi esai dengan guru bahasa Inggris untuk cek grammar, structure, punctuation, dan lain-lain. Namun juga saya suka membagikan esai saya dengan keluarga atau teman-teman saya, karena itu bisa membantu dengan kontennya gitu. Apakah di esai ini tuh tone-nya beneran kedengaran seperti diriku nggak? Or do I sound like someone else? Gitu. Cuman ya mungkin tuh sensitif, mungkin tuh personal. So it's up to you.
but I personally recommend doing that. And yeah, oke, sekarang kita mau lebih detail lagi tentang masing-masing portal atau scholarship yang saya daftari. Jadi tadi saya cerita tentang CSS Profile, dan CSS Profile ini merupakan portal permohonan financial aid yang bisa disubmit ke universitas yang kita daftari. Jadi contohnya, katakan saya mau apply ke Princeton gitu. Princeton bisa menyediakan financial aid untuk international students, jadi kita juga bisa submit CSS Profile ke Princeton. Dan di CSS Profile ini kesempatan bagi kita untuk menjelaskan situasi finansial kita secara detail. Dan oleh karena itu, kadang kita perlu bantuan dari orang tua, karena kadang mereka meminta dokumen beneran bukti nih, kayak, oh, apa bukti situasi finansialmu? Jadi kadang kita butuh kayak scan buku rekening tabungan, atau bahkan dokumen pajak. Jadi kan itu hal-hal yang kayak belum tentu kita bisa kerjakan sendiri. So you would need a little bit of help with this one. Dan kalau teman-teman tertarik, ini ada linknya saya taruh di situ, cssprofile.collegeboard.org, kalau teman-teman ingin pelajari lebih lanjut. Dan yeah, we can definitely talk. Nanti bisa ngobrol tentang CSS Profile lebih lanjut lagi. Selain CSS Profile, beasiswa yang pertama kali saya dapatkan ketika saya masuk dari UC Berkeley, saya dapatkan dari Cal Alumni Association. Nah, ini sebuah organisasi para alumni UC Berkeley, dan mereka mendapatkan banyak donasi gitu dari para alumni yang sudah lulus dari UC Berkeley. Jadi mereka punya seperti sumber dayanya tersendiri, dan mereka juga membagi-bagikan itu untuk beberapa murid. Jadi contohnya mereka punya application di mana kita bisa mendaftar untuk apply untuk dapat scholarship. Dan it depends, kadang mereka minta tentang lebih fokus untuk ekstrakurikuler, lebih fokus untuk leadership gitu. Dan waktu itu pertama kali scholarship yang saya dapatkan itu namanya Cal Alumni Association Leadership Award, and it wasn't much, but it was still really helpful. Jadi I recommend checking this out karena mereka itu open untuk semuanya, open untuk international students juga. Waktu itu saya juga ada beberapa teman-teman saya yang juga anak Indonesia, seangkatan saya, yang dapat beasiswa dari Cal Alumni Association juga gitu. So itu salah satunya untuk UC Berkeley. Selain Cal Alumni Association, ada juga Berkeley International Office. Jadi Berkeley International Office ini adalah divisi kampus yang mengurusi dan mensupport international students. Jadi biasanya juga bisa membantu dengan urusan visa dan lain-lain seperti itu. Jadi ini agak separate juga dari institusi kampus yang lebih sentral. Jadi mereka juga punya sumber daya khususnya tersendiri untuk membantu international students. Dan biasanya memang untuk divisi-divisi seperti ini tuh beasiswanya nggak full, jadi kayak nggak 100% dari mulai kuliah sampai lulus tuh dibayarin terus. Tapi it's better than nothing, right? Dan walaupun nggak full, kita juga bisa tetap terus mendaftar kok. So you can still get that scholarship. Dan saya sudah, kalau nggak salah, 3 kali mendaftar untuk memohon financial aid, bantuan finansial dari Berkeley International Office, dan alhamdulillah dari 3 kesempatan tersebut saya so far selalu di-approve. Dan so ini salah satu resources yang menurut saya sangat membantu juga. And dan selain beasiswa yang bisa kita daftari atau bantuan finansial yang bisa kita permohonkan seperti yang sudah saya paparkan, ada juga namanya merit-based scholarships. Nah, merit-based scholarships ini itu didasarkan dari prestasi dan performance kita selama kita menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Jadi emang untuk merit-based scholarship itu tipenya harus kayak kita keterima dulu, kita jalani, dan habis itu kita menunjukkan, saya bisa nilainya bagus, saya involvement-nya bagus, banyak ekstrakurikuler, saya dapat berprestasi. Dan jika itu dinotis, dari situlah bisa ada kesempatan untuk dapat beasiswa juga. Sekali lagi, biasanya emang tidak full dan hanya one-time award. Cuman, so ini beberapa
beasiswa merit base yang sudah saya dapatkan. Here's just a quick little list. Secara singkat saja, ini yang pertama yang tadi saya sudah cerita, yang Cal Alumni Leadership. Dan yang kedua itu ketika saya, alhamdulillah semester pertama di UC Berkeley kemarin, mendapatkan IPK 4, jadi itu mereka ada special award gitu untuk mahasiswa freshman tahun pertama yang semester pertamanya langsung dapat IPK 4, and then saya juga mendapatkan beasiswa dari Departemen Astronomi yang merupakan departemen rumah saya. Dan habis itu saya juga dinominasikan oleh departemen saya untuk mendapatkan yang Two Sigma Undergraduate Diversity Scholarship, dan alhamdulillah kepilih untuk itu juga. Dan yang paling baru tahun lalu kemarin saya juga dipilih oleh Departemen Astronomi sebagai Astrophysics Major in Excellent Academic Standing. Jadi alhamdulillah dari situ mendapatkan award juga. Dan as you can see, merit-based scholarship ini it really depends dengan performance-mu dari beneran di mata orang-orang, kamu itu etos kerjanya seperti apa dan kayak involvementnya seperti apa. And yeah, I think that's also why saya sekarang sebagai murid di UC Berkeley, I'm involved in many things. Saya banyak kegiatan. Jadi contohnya saya walaupun saya murid full time, saya juga bekerja di Lawrence Hall of Science yang merupakan museum sainsnya UC Berkeley. Saya juga punya project research di 2 laboratori di UC Berkeley. Saya ada research di Space Sciences Lab dan di Lawrence Berkeley National Lab. Dan saya juga presiden dari Undergraduate Astronomy Society yang merupakan perkumpulan mahasiswa jurusan astronomi di UC Berkeley. Dan walaupun itu saya juga masih menyempatkan, tadi mungkin udah lihat videonya, masih menyempatkan untuk melakukan hobi-hobi saya juga seperti dance contohnya. Dan kalau keterlibatan kita penting ketika kita mendaftar, karena kan tadi saya sudah cerita kalau mereka review application kita itu secara overall, secara holistik, tidak hanya melihat nilai saja. Keterlibatan kita juga akan tetap penting ketika kita sudah menjadi murid kan, karena saya aktif di berbagai macam hal seperti inilah, saya saya dinotis gitu sama Departemen Astronomi, dan juga ketika saya apply untuk scholarship, saya bisa, kan ini semua aktivitas saya bisa terlihat di CV dan di resume saya, dan itu sangat membantu untuk higher your chances bagi kita untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dan thankfully enough, beberapa aktivitas ini juga merupakan part-time job, jadi bisa bantu bayar untuk living cost juga selama di sini. Nanti kalau mau diskusi tentang living cost juga bisa ketika Q&A. And yeah, I think sekarang selama as a student in UC Berkeley, it's really busy. So just a little tip, karena tadi diminta, bagaimana pengalamannya kuliah di UC Berkeley. Menurut saya, it's very busy, jadi I love to-do list. Saya suka banget membuat kayak checklist atau bullet journaling gitu untuk tracking everything that I need to do, karena kalau enggak bisa, oh my god, I'm so busy. Cuman I feel like to-do list sangat-sangat membantu, dan saya selalu mendahulukan kayak hal-hal yang deadline-nya lebih dekat. Saya juga suka memakai kayak aplikasi-aplikasi seperti Notion atau Google Calendar, dan bahkan kayak Notes app pun juga bisa sangat membantu untuk kayak keep track buat to-do list gitu kan. And yeah, so this is just some tips that I do to help me kind of manage my time. And walaupun saya sudah tahun keempat kuliah di Berkeley sekarang, there are still times where I doubt myself, masih tidak selalu 100% pede dengan diri saya sendiri. Berkeley environment yang sangat kompetitif, sangat beneran kayak they expect a lot from you, dan kadang ya semakin saya makin tinggi tahun kuliahnya, ya semakin susah kelas-kelasnya gitu kan. So it's more challenging and it's harder as time goes. Cuman ya saya berusaha untuk tetap semangat, untuk tetap menjalani dengan ringan-ringan saja. Jadi saya, surround myself with my friends,
I do things that makes me happy, dan ya kadang saya sadar diri juga kalau saya perlu istirahat, ya saya memperbolehkan diri saya sendiri untuk istirahat. And yeah, so overall it's a bit intimidating at first, apalagi kan sebagai anak Indonesia gitu, saya anak putri satu-satunya dari keluarga saya, sendirian gitu kan pindah ke Amerika, apalagi ya jujur saja sebagai wanita yang Muslim berhijab kadang agak canggung, agak kayak aneh gitu awal-awalnya, but in the end, alhamdulillah orang-orang di departemen saya dan orang-orang di UC Berkeley, people here are really nice, dan mereka alhamdulillah has been really welcoming to me, and yeah, it's been great. Seperti saya sudah cerita tadi, it's my 7th semester, sudah semester ke-7, so ini tahun terakhir saya di UC Berkeley, and yeah, we'll see where I go from here. Dan just in case teman-teman curious, saya punya YouTube, walaupun saya udah lama nggak posting, but saya punya video tentang juga bagaimana cara mendaftar dan bagaimana kayak detailnya juga untuk essay and tests and all that di YouTube saya. If you want to check that out, it's a really old video though. Yeah, so that's it from me. Nanti of course I'm excited untuk diskusi lebih lanjut lagi selama Q&A. And yeah, thank you so much. Makasih buat semuanya. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Fira. That was a very informative and insightful presentation. Dari 11 universitas tersebut. Terima kasih buat dari tim panitia yang sudah mengadakan acara After Campus Series, Set Up Your Future, Live Your Dreams, dan juga teman-teman di UI ini. Kiranya semoga webinar ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, tanpa berkepanjangan karena waktu kita terbatas, langsung masuk ke materi. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang tahu saya mungkin dari media atau something like that. Tapi sebenarnya yang terpenting bukan itu, teman-teman. Sebenarnya yang penting tuh awalnya tuh saya juga nggak kepikiran mau sekolah luar negeri. English was not my first language, jadi bahasa Inggris bukan bahasa nomor satu saya. Saya lahir di kota Solo. I went to a national school di Solo, jadi saya pergi ke sekolah nasional dan tidak masuk sekolah internasional ya. Jadi bahasa utama saya ya bahasa Indonesia sama basa Jawa. Nah, sini ada teman-teman dari Jawa Tengah, Surabaya nggak? Nah, jadi nek dikon ngomong basa Jawa kuwi lancar, teman-teman. Nah, bahasa Inggrisnya malah nggak lancar, gitu. Anyway, so after up to my first year of my high school, waktu aku sampai SMA pun belum kepikiran mau sekolah luar negeri waktu itu. Dan semua itu berubah pikirannya ketika aku misalnya waktu itu saya pernah tanya ke kakak kelas yang satu diterima MIT, yang satu ditolak MIT, satunya diterima MIT dengan beasiswa. Ketika aku tanya kakak kelasku yang ditolak MIT, Kak, gimana sih cara masuk MIT? Wah, parah mas, susah lah kalau masuk MIT itu cuma orang jenius aja yang bisa. Aku dengar itu kan langsung patah semangat gitu. Tapi ketika aku tanya kakak kelasku yang satunya, kakak kelas itu bilang, oh, Parama mau masuk MIT. Gini prosesnya, dijelasin satu-satu. Kalau mau dapat beasiswa, kamu bisa coba daftar ini, kamu bisa ngelakuin ini, gitu. Jadi bisa meningkatkan kesempatan kamu dapat beasiswa. Nah, dari situ aku jadi belajar, pikiranku terbuka bahwa kayak, oh, actually kita tuh bisa kalau tahu caranya dan mau berusaha gitu loh, teman-teman. Jadi itulah kenapa pentingnya kita tuh harus menemukan mentor yang kompeten dan mau membantu kita.
Nah, kalau dari poin penting mencari beasiswa tuh menurutku ada 3 fundamental yang harus kita dapatkan ya. Yang pertama itu adalah sisi akademis yang baik, teman-teman. Jadi aku setuju bahwa nilai itu bukan segalanya, bahwa nilai itu, jadi nilai itu, nggak 100% menentukan kesuksesan kita. Tapi misalnya teman-teman yang jadi penerima mahasiswa baru ya, eee, teman-teman pingin terima murid yang nilainya 95 apa murid yang nilainya 60 gitu kan. Ya otomatis kalian pasti pilih murid yang nilainya 95 daripada yang 60 kan. Nah itu sama, sekolah juga. Kalau kalian mau daftar sekolah bagus, ya kalau kalian bisa dapat nilai 95, bisa dapat 100, ya kenapa pilih dapat nilai 65, dapat nilai 40 gitu. Jadi nilai itu penting, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalian ada yang bilang nilai nggak penting, itu nggak usah didengerin. Karena itu biasanya nilai mereka lebih rendah dari kalian, atau mereka ngajak-ngajakin males supaya kalian nggak belajar, mereka belajar nilainya bagus gitu kan. Nah, jadi kita fokus aja ke jalan kita sendiri. Kedua, selain nilai, aku bilang itu nggak cukup. Karena kenapa aku bisa bilang gitu? Karena anggap aja misalnya di Amerika misalnya ada 10.000 SMA ya teman-teman. Pasti kan di 10.000 SMA itu ada yang ranking 1 kan. Tapi nggak semua yang ranking 1 di 10.000 SMA itu pasti diterima di Berkeley, di Harvard, di sekolah-sekolah lainnya. Kadang-kadang orang Berkeley terima murid yang ranking 5, ranking 20, ranking 10. Kok bisa? Nah, karena mereka punya sisi leadership dan aktivitas organisasi yang mendukung juga gitu. Jadi that's why I can say that akademis, nilai itu nggak sepenuhnya penting, tapi walaupun penting kita juga harus dilengkapi oleh leadership dan aktivitas organisasi. Terus kalau udah punya sisi akademis yang kuat dan leadership organisasi, apakah udah cukup? Ya kalau udah punya ini lumayan, tapi kalau bisa tambahin kenapa enggak? Nah jadi, tambahin yang ketiga yaitu sisi kemanusiaan atau volunteering. Buat apa kamu tuh pintar, punya sisi leadership dan organisasi, tapi nggak punya hati untuk menolong orang lain. Nah itu kan juga nggak baik ya teman-teman. Nah dari itu penting banget kita itu juga harus, memiliki hati untuk menolong orang lain. Itu kenapa waktu misalnya aku, eee, di sekolah di Berkeley pun atau waktu aku kerja habis lulus S1 aku sempat ikut beberapa kegiatan kemanusiaan misalnya, Habitat for Humanity, terus aku sempat ikut juga, VAN tuh Voluntary Architectural Network di Jepang waktu itu, membantu korban bencana alam typhoon, yang rumahnya rusak kita bikin temporary structure gitu misalnya. Nah kalau tips beasiswa tuh ada beberapa macam teman-teman. Nah jadi misalnya, kalian tuh bisa cari kesempatan beasiswa tuh sebanyak mungkin. Misalnya daftar ke 10, misalnya 10 kesempatan beasiswa. Nah kayak, aku di Berkeley sempat dapat beberapa beasiswa, tapi orang-orang misalnya seandainya aku dapat, 3 beasiswa misalnya. Tapi orang-orang taunya kan, "Oh enak ya Kak Parama dapat 3," gitu. Tapi orang-orang nggak tahu, aku mungkin dah nyobanya berapa kali. Misalnya nyobanya dah 7 kali, 9 kali, 10 kali, atau berapa gitu. Seandainya nyoba 10 kali, dan kalian dapat 3 beasiswa di akhir gitu kan. Kalian nyoba pertama gagal, kedua gagal, 3 gagal, keempat gagal, kelima gagal, keenam gagal, ketujuh gagal, dan kalian berhenti, ya kalian nggak akan dapat 3 beasiswa ini. Tapi ketika kalian coba yang ke-8 dapat, ke-9 dapat, ke-10 dapat, kalian jadi dapat 3 beasiswa gitu. Jadi misalnya, eee aku yakin kalau teman-teman cuma coba daftar 1 beasiswa, kesempatan kalian tuh akan jauh lebih kecil daripada kalian misalnya daftar 5 beasiswa. Kalau kalian daftar 5 beasiswa, kesempatan kalian untuk dapat setidaknya 1 beasiswa itu jauh lebih besar, teman-teman. Jadi yang pertama adalah coba kesempatan daftar beasiswa sebanyak mungkin. Terus 2 itu go above and beyond. Jadi misalnya kalian tuh ikuti persyaratan beasiswa dan berikan sesuatu yang lebih. Jadi misalnya mereka bilang, "Ayo coba tuliskan 2 sampai 5 prestasi kamu," gitu. Ya kalian kalau bisa tuliskan 5, jangan tuliskan 2 doang gitu loh. Jadi tuliskan yang, terbaik yang kamu bisa kasih. Nah, yang ketiga itu tunjukkan bukti kuat kenapa kamu yang berhak dapat beasiswa tersebut. Nah, jadi jangan fokus, eee, minta-minta beasiswa karena butuh duit gitu. Soalnya orang-orang kan ada yang daftar beasiswa, "Oh Pak, saya mau daftar beasiswa dong, karena saya butuh duit," gitu. Kita nggak usah bilang bahwa kita tuh butuh duit, maksudnya prioritasnya bukan itu, karena mereka udah tahu orang yang daftar beasiswa ya butuh duitnya gitu kan. Nah tapi
pertanyaannya adalah kenapa aku harus kasih beasiswa ke kamu bukan orang lain gitu loh. Nah, jadi ini ada satu contoh yang make sense ya. Misalnya ada 2 orang kalian jadi manajer sebuah perusahaan, terus ada yang datang pertama bilang, "Pak, saya mau kerja di tempat perusahaan Bapak karena saya butuh uang, saya butuh makan," gitu. Orang kedua datang ke perusahaan Anda terus bilang gini, "Pak, saya punya background di dalam computer engineering dan software engineering. Saya yakin dengan kemampuan IT saya dan komputer sains saya bisa membuat software yang bisa meningkatkan keuntungan perusahaan Anda hingga 150%. Kira-kira yang diterima jadi pegawai yang mana? Yang minta duit, apa yang bisa ngasih keuntungan perusahaan?" Nah, kalau aku pilih orang yang kedua gitu kan. Nah, itu sama kayak beasiswa. Kalau kalian datang ke sana cuma minta-minta duit, ya biasanya malah orang jadi segan ngasihnya gitu kan. Tapi kalau kalian bisa tell them why you are the one yang berhak dapat beasiswa itu, malah mereka lebih willing to give the scholarship to you gitu. Nah, yang terakhir yang keempat tuh do not focus on the noun but do the verb. Jadi banyak orang tuh fokusnya ke noun. Noun tuh apa sih? Kata benda. Kata benda tuh misalnya kesuksesan, kekayaan, beasiswa, sekolah bagus atau apa. Tapi mereka lupa verb-nya. Verb-nya itu action-nya. Mereka lupa belajar, mereka lupa berusaha, lupa daftar, cuma bermimpi doang itu nggak cukup teman-teman gitu loh. Jadi kita harus action-nya juga gitu loh. Oke. Ini kayak ini aku beberapa macam scholarship yang aku sempat dapat. Kemarin dapat scholarship dari HDR. Yang aku sempat bahas juga proses aku dapat scholarship ini di teman-teman tertarik bisa cek on Instagram, TikTok, atau my YouTube. Ya aku juga mau bahas tentang cara nulis CV ya teman-teman. Mau nggak mau kita kalau dalam hidup kita tuh penting banget kita dulu nulis CV. Yang pertama tuh kita harus research tentang sekolah kita. Jadi nggak setiap sekolah tuh sama format CV-nya. Jadi misalnya di Amerika gitu ya nggak usah kasih foto biasanya kalau di Amerika. Jadi kalau Eropa beberapa minta kasih foto, Jepang gitu kan minta foto. Nah, terus berikutnya adalah focus on hard skill, jangan cuma soft skill. Nah, hard skill, soft skill beda apa sih? Hard skill tuh sesuatu yang quantifiable, sesuatu yang bisa dihitung. Misalnya kayak kalian punya sertifikat, kalian bisa mengetik cepat, kalian bisa software tertentu, itu kan sesuatu yang bisa terukur ya. Tapi kalau misalnya kalian bilang, saya orang yang fleksibel, saya pekerja keras, nah itu tidak quantifiable ya, itu lebih kualitatif. Jadi kita lebih cari yang sesuatu yang bisa terukur. Jangan cuma bilang, "Oh, saya adalah pekerja keras, I am a hardworking person." Itu agak basi, agak klise. Jadi kita harus fokus sama yang lebih hard skill. Berikutnya adalah make sure to use the right format. Nah, ini tadi kan ikut yang pertama ini. Terus structure your CV. Nah, ini kalau aku lebih urutannya dari yang paling menonjol dari kamu dulu misalnya. Kamu pengen show off your education, your work experience, nah itu taruh di atas gitu kan. Berikutnya adalah quantify with facts and figures. Jadi bukan cuma saya membantu manajer saya, itu membantunya ngapain? Mungkin kamu bantu dalam penelitian tertentu yang bisa meningkatkan sebuah efisiensi industri by berapa 5%, 20%. Nah, itu kan sesuatu yang kamu bisa justify atau kamu buktikan dengan sebuah angka. Nah, itu penting banget, teman-teman. Ini beberapa contoh alat yang bisa kalian pakai kalau mau bantu bikin CV, bisa pakai dari yang Eropa ini bisa pakai Europass nih. Ada juga kayak resume, kalau teman-teman mau screenshot boleh. Nah, ini bisa juga lewat LinkedIn, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini aku bisa bikin resume kalau kalian udah bikin LinkedIn ya. Kalian tuh bisa klik more, save to PDF, terus kalian langsung dapat resume yang kalian inginkan gitu loh. Jadi cepat. Terus ini bisa juga dari Microsoft Word aja tuh kalian tahu nggak sih, kalian tuh udah ada template CV sebanyak ini. Jadi kalian bisa masuk new, dan dari situ aja kalian tuh udah banyak pilihannya. Dari CV Swiss, atau cover letter Swiss, atau yang geometrik, atau yang mau yang bentuk yang lain, itu ada semua teman-teman. Tinggal kita mau isi nggak gitu, tinggal kita kapan mau mulai ngisinya gitu kan. Untuk essay structure, ini aku kasih overall dulu teman-teman. Jadi pertama kita di introduction kita harus pakai hook teman-teman, sesuatu yang bisa mengikat orang ketika membaca essay kita, itu penting banget.
Dan setelah itu kita bukan cuma memberikan dengan hook teman-teman, tapi kita harus menceritakan background personality kita. Kenapa? Ya kesalahan orang Indonesia biasanya kalau nulis essay itu adalah mereka nulis esainya tuh seakan-akan seperti resume gitu loh. Resume yang diceritakan. Nah, itu salah teman-teman. Jadi essay itu adalah sesuatu hal di mana kamu tuh menceritakan background and personality kamu yang kamu nggak tulis di resume kamu gitu. Jadi kenapa kamu masuk jurusan ini? Kenapa kamu tuh tertarik untuk mendapatkan mimpi kamu gitu. Nah, kamu bisa ceritakan di essay itu. Terus kamu bisa justify juga dengan bukti-bukti kualifikasi lainnya, misalnya kamu pernah menang ini, menang itu gitu kan. Dan kamu bisa menjelaskan reasons why you wish to attend specific school, alasan kenapa kamu mau masuk sebuah sekolah tertentu. Dan yang terakhir adalah closing statement, jadi kalimat penutup teman-teman. Jadi beasiswa ada macam-macam, ya juga sudah seperti dibahas di presentasi sebelumnya, dari financial aid, merit-based scholarship, beasiswa dari pemerintah, dan juga beasiswa dari perusahaan swasta. Nah, aku di sini yang di Harvard ini aku sempat dapat beasiswa yang merit-based scholarship. Jadi beasiswanya itu berdasarkan prestasi atau kekayaan gitu. Jadi waktu aku daftar masuk Harvard, langsung ditawarin beasiswa gitu. Nah, itu kalau kalian bisa membuat resume profil kalian kuat, nah itu universitas yang nyari kalian, bukan kalian yang nyari universitas gitu kan. Nah, jadi itu istilahnya teman-teman pilih mana, pingin ngejar-ngejar masuk universitas atau pingin yang universitas ngejar-ngejar masuk ke kalian gitu kan. Nah, kalau aku sih pilih dikejar-kejar universitas gitu ya. Nah, jadi teman-teman penting banget kita tuh harus build up our profile gitu. Nah, ini ada beberapa contoh beasiswa di luar negeri teman-teman. Jadi kalau di Amerika, Eropa, Asia, dan lain-lain itu semua biasanya di covered by LPDP. Terus teman-teman bisa cek LPDP itu ada macam-macam. Terus kalau di Amerika ada Fulbright Scholarship, USAID prestasi. Di Eropa tuh ada Chevening Scholarship, Jordan Scholarship, Student Scholarship, DAD di Jerman. Nah, ini teman-teman kalau mau screenshot juga bisa. Terus di Australia juga ada, New Zealand, Turki. Di scholarship, teman-teman yang mungkin ingin ketemu BTS, nah bisa dapat ini. Di Jepang dan China juga ada. Oke, ini websitenya kalau teman-teman juga mau screenshot juga boleh. Oke. Nah, jadi some lesson learned yang aku dapetin waktu aku di luar negeri adalah menurut aku misalnya di Harvard ini salah satu aset terbesar yang aku pelajarin, yang aku dapatkan, yang aku belajar dengan itu adalah teman-temannya teman-teman. Jadi teman-temannya itu benar-benar orang-orang yang pinter-pinter, yang mereka tuh datang ke Harvard tuh udah membawa ilmunya mereka masing-masing yang sangat inspiratif, yang akhirnya tuh bisa menginspirasi aku dan ingin belajar lebih lagi gitu teman-teman. Jadi selain guru-gurunya yang keren-keren, menurut aku kita harus sangat enjoy dan memanfaatkan networking di sekolah kita, karena mungkin in the future mereka lah yang jadi kayak business partner kita, seseorang yang kita kerja bersama dan lain-lain teman-teman. Nah, ini jadi antara competition, collaboration, exploration, and diversity. Jadi belajar dari orang dengan background bermacam-macam. Nah, jadi kalau Harvard Journey, di culture di Harvard tuh unik. Jadi menurut aku yang membuat unik di Harvard tuh jadi biasanya kalau misalnya aku di Berkeley gitu, kalian mau top 3 besar, top 5 besar tuh masih make sense gitu ya. Oh, masih oke lah, masih agak nggak usah belajar mati-matian, masih bisa gitu. Tapi kalau di Harvard tuh masalahnya semuanya udah top 3, top 1, udah top 1 dari masing-masing negara, dari Korea, dari Jerman,
dari Berkeley sendiri, dari UCLA, dari Harvard S1 sendiri, terus masuk S2 gitu. Jadi orang-orang udah top gitu. Jadi emang awalnya kelihatannya berat, tapi dari situ aku bersyukur karena di sekolahku penilaiannya udah nggak ada pakai nilai, jadi penilaian tuh pakai pass, high pass, low pass, sama distinction gitu. Jadi udah nggak pakai nilai angka-angka lagi. Jadi kita tuh lebih collaboration daripada competition. Jadi kita belajar dari satu sama lain. Menurutku itu yang paling penting teman-teman. Nah, kalau saya harus juga bahas tentang TOEFL. Kalau aku TOEFL belajar sempat dari Megush. Ini platform online menurutku helpful banget dan bagus. Teman-teman bisa coba pakai ya. Dan yang paling penting ya, teman-teman, menurut aku belajar tes bahasa Inggris tuh paling penting tuh kalian belajar vocab baru, teman-teman. Kalian pernah nggak sih merasakan kayak aku udah belajar bahasa Inggris 10 tahun tapi kok kayak nonton film aja masih nggak ngerti gitu ya, atau kayak dengerin lagu masih nggak ngerti, baca koran bahasa Inggris masih nggak ngerti. Itu masalahnya tuh sini, teman-teman. Vocabnya kurang. Jadi istilahnya mungkin kalian vocabnya tuh baru kayak 2000 kata. Padahal kalian kalau mau baca koran lancar itu butuh misalnya 10.000 kosakata gitu loh. Nah, aku sempat belajar GRE kan kemarin sebelum masuk S2. Habis belajar GRE, jadi GRE itu bahasa Inggrisnya tuh susah gitu, teman-teman. Jadi misalnya kita mau bilang orang pelit, itu kan stingy biasanya. Kalau di GRE itu bilangnya parsimonious gitu. Jadi something yang emang ya kalian nggak pakai lah. Tapi waktu aku baca koran tuh kayak waktu baca parsimonious, oh ngerti ini orang yang pelit gitu loh. Nah, misalnya pemerintah apa parsimonious gitu. Oh ternyata pemerintahnya nggak mau ngeluarin duit karena pelit gitu. Nah, tapi kalian kalau nggak pernah belajar jari kan baca parsimonious ya kayak apaan nih dilewatin. Akhirnya dilewatin nggak ngerti satu koran. Nah, ini istilah penting banget teman-teman tuh baca pakai vocabnya gitu. Jadi terus kalau dari hari tesnya mending tidur secukupnya. Lebih baik kalian tuh tidur banyak daripada nggak tidur soalnya kalau tes tuh capek banget. Terus makan dulu teman-teman. Terus jangan panik. Anyway, mungkin nggak cukup sharing semuanya karena terbatas banget waktunya, tapi we can discuss di Q&A session. Tapi kalau teman-teman juga ada yang tertarik, aku juga sempat bikin beberapa macam video seperti cara aku dapat beasiswa 12 miliar, tawaran beasiswa 12 miliar sampai terima 11 universitas, dan tips belajar lainnya di TikTok aku, Instagram, dan YouTube lain-lain. Dan akhir kata, aku mau tutup dengan suatu quote yang baik berkata, "Shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars" by Norman Vincent Peale. Yang artinya adalah kita tuh kalau punya mimpi tuh tembak setinggi bulan, teman-teman. Kalau nyampe ke bulan tuh ya bersyukur ya. Tapi kalau nggak nyampe ke bulan pun tuh nggak apa-apa, teman-teman. Karena artinya itu kita udah, kalau nggak nyampe ke bulan pun kita udah berada di antara bintang-bintang gitu kan. Jadi yang saran aku adalah kalau yang punya mimpi, mimpilah setinggi mungkin, terus jangan lupa actionnya. Don't forget the verb, jadi harus action. Kira-kira seperti itu. Namaku Parama dan thank you buat teman-teman semua. Kita bisa masuk Q&A session sekarang. Oke, terima kasih banyak ya Kak Parama untuk presentasinya. Sangat menarik dan juga sangat insightful nih buat teman-teman semua yang hadir di sini. Dan semoga you can take the good things out of it. Nah, untuk teman-teman kalau gitu, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa aja dimasukin pertanyaannya di kolom chat box Zoom dengan menggunakan format nama, _pertanyaan, dan juga _narasumber. Untuk bisa teman-teman ingat, narasumber kita hari ini ada dua, yaitu ada Kak Fira dan juga ada Kak Parama. Nah, kita bisa langsung aja masuk ke sesi talk show nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, kita tunggu pertanyaannya di kolom chat. Tapi untuk mulai nih teman-teman, aku langsung mau tanya nih ke kedua pembicara kita hari ini. Nah, mungkin yang pertama, kan ada banyak nih sebenarnya negara-negara yang bisa kita jadikan sebagai destinasi untuk kita belajar gitu. Nah, kira-kira dari Kak Fira dan juga Kak Parama nih, kira-kira kenapa sih akhirnya memilih Amerika Serikat sebagai tempat untuk studi selanjutnya gitu? Dan mungkin karena Amerika Serikat itu cukup secara geografis dia emang jauh banget dari Indonesia gitu, dan mungkin secara kultur juga beda gitu. Dan kira-kira penasaran sih selama di sana itu menemukan nggak hal-hal yang kemudian bisa bikin kita tuh ngerasa culture shock karena beda banget sama apa yang kita dapetin di Indonesia, dan kemudian kita tiba-tiba tinggal di Amerika jadi kayak beda banget gitu. Dan kira-kira gimana sih ngerespon hal-hal tersebut? Mungkin pertanyaannya bisa dimulai dijawab sama Kak Fira ya. Ya boleh. Kalau bagi saya sendiri sih, kenapa saya milih akhirnya ke Amerika Serikat itu gara-gara jurusan yang emang ingin saya jalani, kan saya jurusannya astrofisika.
And I was thinking, kira-kira negara mana yang di bidang astronomi, bidang astrofisikanya itu advance, maju gitu. Dan bagi saya sendiri personally, ketika saya memikirkan tentang antariksa dan space, saya memikirkan, NASA and SpaceX dan lembaga-lembaga tersebut berada di Amerika Serikat. Dan banyak juga kayak idola astronomer favorit saya adalah para saintis dari Amerika Serikat. So I feel like bagi saya it was a good choice, pilihan yang sangat bagus untuk bisa kuliah di Amerika Serikat. Dan saya lupa cerita tadi, cuman actually salah satu kayak inspirasi pertama saya untuk memilih jurusan astronomi itu beliau dosen di UC Berkeley. Jadi tadi ada fotonya saya sama beliau. So it was a really good choice. I think I made the right one. Dan salah satu culture shock yang kadang sampai sekarang saya juga masih belum bisa move on tuh kalau di sini kalau misalnya sama orang yang lebih tua, kalau di Indonesia tuh kan harus kayak Kak, Bang, atau kayak Pak Guru, Bu Guru. Di sini tuh everyone just like panggil nama aja gitu. Jadi bahkan kayak misalnya saya di tempat kerja gitu, manajer saya tuh beliau kayak please panggil, just call me Emma gitu. Aku panggil Miss Emma, dia kayak no, I don't like that, dia gitu. Dan kadang kalau sampai saya kayak cerita sama orang tua gitu, ya tadi di kerja Emma gini-gini, dia kayak emang bukannya manajer kamu, masa kamu panggilnya nama doang gitu. So that's just one thing that I noticed. Ya kalau Kak Parama gimana? I think you're muted. Masih mute. Sorry, masih mute. Anyway, tadi aku alasannya mirip juga kayak Vira, kayak tadi ketemu, jadi banyak idola aku architecture tuh yang di Amerika satu, terus aku sempat baca buku architecture yang menarik gitu kan, dan nggak nyangka waktu di Berkeley tuh jadi my professor juga gitu. Nah, itu yang membuat dream come true lah rasanya. Jadi itu kayak ingat ya teman-teman, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Maksudnya teman-teman mau sekolah di Inggris, mau di Singapura, mau di Indonesia, itu juga boleh, karena tergantung kalian tuh inspirasinya dari mana gitu. Kalau kalian terinspirasi sama misalnya orang dari yang alumni orang sekolah di UK gitu, ya go for it gitu. Tapi kalau kalian terinspirasi dari orang sekolah yang Singapura, dari Indonesia, ya go for it juga. Kebetulan aku sama Vira orang yang menginspirasi ada di Amerika. Kalau culture shock, ya itu juga one of them. Tadi misalnya panggil orang nggak langsung pakai nama, itu lumayan awkward pertamanya. Terus yang lain tuh kalau kalian mau ke toilet teman-teman, nah itu kalau di sini mau ke toilet tuh misalnya di kelas gitu ya, nggak usah izin teman-teman, langsung aja keluar gitu. Nah itu dulu pernah gitu kan, aku waktu sana kayak Miss, can I go to bathroom? Terus kayak guru bingung kayak, ya udah mau tak temenin gitu. Enggak, izin aja gitu. Ya pipis aja gitu loh, nggak usah bilang-bilang. Jadi budaya Asia sama Barat beda ya teman-teman. Jadi kalau di sana kalian mau ke toilet, mau apa, keluar aja gitu. Apa lagi ya? Ya ada dan lebih ke bahasa aja sih. Kalau sana ya kita otomatis apapun harus persiapan bahasanya harus kuat, karena kalau enggak ya sulit gitu. Maksudnya kalau kalian mau pesan makanan, mau apa, semuanya dalam bahasa Inggris. Kayak ngomong bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa yang nggak ada yang ngerti gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu kalau dari aku. Oke, sip. Terima kasih banyak ya Kak Vira dan Kak Parama. Berarti kurang lebih emang ada culture shock yang didapetin selama kuliah di Amerika, dan misalnya kayak manggil kakak, dan juga mungkin ini sih semangatnya sih semangat egalitarian kali ya, biar nggak ada semangat egalitarian, biar nggak terlihat perbedaan usia dari cara manggil Kak dan Mas, Mbak, dan lain sebagainya gitu. Alright, that's a very great answer. Jadi mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Aku bacakan dari chatbox ya untuk Kak Parama dan Kak Vira. Di sini ada pertanyaan yang pertama untuk Kak Parama. Ini quite technical, tapi dia nanya, apakah ESA yang digunakan untuk ke-11 universitas yang didaftarkan secara garis besar itu sama atau dibuat masing-masing berbeda gitu? Mungkin bisa dijawab sama Kak Parama. Oke. Good question. Jadi kalau daftar 11 universitas ya esanya nggak semuanya sama, tapi ada yang garis besarnya sama kan. Maksudnya kayak
kenapa kamu pingin masuk jurusan arsitektur? Nah, itu kan kebanyakan sekolah ada pertanyaan itu. Tapi kalau ada yang pertanyaan spesifik, kenapa pingin masuk ke Harvard, kenapa pingin masuk ke MIT, nah itu kalian di mana harus kalian jelaskan spesifiknya. Kalian mungkin pingin masuk dapat profesor tertentu di Harvard, ingin dapat profesor tertentu di MIT, atau kalian misalnya ada pertanyaan lagi yang unik gitu. Kadang ada pertanyaan yang filosofis juga kayak what does it mean to you by the word less is more. Itu kan sebuah pertanyaan filosofikal yang jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi mereka cuma pengen tahu kamu tuh pola pikirnya kayak gimana and kayak how would you perceive that question gitu. Gitu sih dari aku. Jadi ada yang sama, ada yang enggak, tapi ya ada benang merahnya lah. Intinya kita tuh kenapa pengen masuk ke sekolah itu. Kira-kira seperti itu. Sure. Oke, semoga bisa terjawab ya untuk Charlene Mariskal yang nanya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Rida. Jadi Rida itu nanya, ini juga quite technical, tapi bisa di-share juga mungkin ke teman-teman yang penasaran gitu, Kak. Berapa sih biaya hidup Kakak di US? Dan Kakak kan ngelakuin beberapa part-time ya tadi dari ceritanya. Mungkin menurut Kakak berapa part-time yang ideal untuk dilakukan, apalagi saat kuliah? Kan juga sibuk ya, Kak, dan ada pertimbangan-pertimbangan apa saja yang bisa dipikirin untuk kemudian milih part-time gitu. Mungkin karena tadi baru selesai Kak Parama, mungkin bisa Kak Fira dulu. Yeah, sure. Saya kalau kurang lebih di Berkeley ya, ini kan bisa tergantung juga kuliahnya di mana. Kadang di beda state, beda kota itu kayak misalnya living cost-nya bisa lebih, bisa kurang. Kalau di Berkeley, I think more or less kira-kira sekitar like 1.000 USD, I would say, plus or minus. Dan kalau masalah milih part-time, itu emang saya kemarin strategik banget milih kerjaan part-time, terutama juga sebagai international students itu, kalau kita mau kerja part-time sebagai murid, nggak bisa asal gitu. Jadi kayak nggak bisa, oh aku pengen kerja part-time di Starbucks. It's not really possible, karena kita dibatasi dengan peraturan-peraturan regulasi visa, student visa gitu kan. Jadi kemarin ketika saya milih part-time itu, oke, jadi cari kesempatan di mana saya bisa kerja, tapi juga bisa sekaligus menambah hal-hal yang bisa masuk di resume dan CV saya emang ada hubungannya dengan major saya, dengan jurusan saya gitu. Jadi contohnya kan tadi kerja part-time saya, itu saya kerja di Museum Science. Nah itu kan ada hubungannya because karena sekarang saya majornya science dan saya juga agak terbuild my resume, it helps build my CV. Jadi walaupun saya kerja part time, saya juga tetap menambah ekstrakurikuler saya dan research dan penelitian itu juga dihitung part time job kalau bagi saya. Dan itu kan menambah juga resume dan CV sehingga nanti ketika saya mau daftar grad school, mau daftar pekerjaan ketika saya lulus itu kan bisa membantu. So that's some of the things that I pay attention to kalau masalah pastinya scheduling waktu juga bisa bermasalah gitu kan, apalagi kalau tetap belajar sebagai murid. Alhamdulillah kemarin saya juga bisa mendapatkan pekerjaan yang schedule-nya lebih fleksibel dan kalau untuk research itu kebanyakan penelitian saya tipenya tuh remote, jadi saya nggak harus kayak tiap hari datang ke laboratori, itu bisa kayak, oh ini datanya kerjakan just whenever you're free, jadi walaupun saya ngerjainnya jam 12 malam gitu pun it's fine as long as I get the work done. So itu sih kayak beberapa hal yang saya pertimbangkan ketika saya mencari part-time job. Kalau pertanyaan sama Vira deh, kalau Berkeley sekarang rentnya berapa di situ sekarang? Zaman aku Well, dulu 1.000 I kan nggak think it dapet deh. depends. I think I got lucky. I got a really cheap apartment. So Oke. yeah. That's Memang good. sih kayak beberapa di apartemen di Berkeley emang agak mahal. Cuman ya kalau pinter nyari bisa dapat yang murah juga. Yeah. Yeah, sure. Thank you untuk jawabannya. Mungkin Kak Parama mau share juga. Ya kalau di sini paling mahal rent teman-teman. Di rent tuh kisarannya macam-macam ya. Kalau di Boston sama Berkeley ya termasuk mahal. Biasanya di atas $1.000. Mungkin ya kalau hoki bisa di bawah itu hebat. Kalau cari-carinya pinter. Terus apalagi ya? Ya makan macam-macam ya. Tapi rata-rata minimal di atas $10 pasti makan di sini. Jadi
rata-rata anggap aja biaya hidup 1.500 sampai 2.000 kalau di Berkeley, San Francisco gitu. Tapi kalau teman-teman cari kota yang lebih hemat, misalnya kayak Texas, Ohio gitu, 1.000 ke bawah bisa gitu. Jadi tergantung kotanya teman-teman. Nah itu kalau di kayak Texas pun gitu uang sekolahnya lebih murah gitu. Bisa lebih murah, beda ratusan juta pun juga bisa kerasa gitu. Ya kira-kira seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk Pak Rama jawabannya. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman yang hadir hari ini, jadi mungkin aku juga akan bacakan yang lainnya ya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Cahaya Bintang Perkasa. Sebelumnya setelah diterima di universitas tersebut, apakah ada rasa takut atau khawatir mungkin karena jauh atau takut susah bersosialisasi di sana gitu? Dan bagaimana cara kakak untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin Kak Parama mau share duluan. Oke, jadi rasa takut bersosialisasi ya. Itu, nah itu pernah diajarin sama temen aku. Kadang-kadang kita tuh kan merasa bahwa kita tuh berpikir, aduh nanti awkward gak ya, nanti ngomong ini bakal canggung gak ya, ngomong apa ya, nggak kenal nih, aduh bahasa Inggrisnya takut gak lancar, gini. Jadi teman-teman, kita tuh perlu sadar bahwa kita tuh merasa awkward atau enggak, ini akan menjadi awkward atau enggak tuh sebenarnya pikiran kita, teman-teman. Jadi it's about our mindset. Orang lain nggak mikirin bahwa ini bakal awkward gitu loh. Jadi kalau kalian nggak mikir kalian bakal awkward ya nggak akan awkward gitu kan. Anggap aja misalnya kalian ketemu teman kalian yang udah teman dekat kalian gitu. Apakah kalian mikir, aduh aku nih ngomong sama dia bakal awkward gak ya? Ya enggak kan. Kalau kalian mikir akan awkward gak ya, malah kalian jadi awkward gitu loh. Jadi kuncinya adalah kita nggak mikirin awkward atau enggaknya, tapi just do it gitu. Gitu sih kalau aku. Sure. Mungkin selanjutnya bisa Kak Fira mau nambahin? Yeah, definitely 100% agree. Karena apalagi kan kalau kayak jauh dari rumah gitu kan, apalagi ketika kayak support sistemnya jauh, nggak deket gitu. I think it can be kayak intimidating at first. Cuman ya sama, saya juga setuju. Awal-awal tuh saya minder-minder sendiri gitu loh, kayak aduh nanti ini orang mikirnya gini, mikirnya ABC, nanti malu-maluin diri sendiri. But it's like honestly it really doesn't matter, karena kayak at the end of the day, apalagi kayak di Amerika sini kan, orang they really don't care as much as you think they would. Kayak just you can do whatever you want, they don't really care. Kayak mereka lebih they are more open, lebih open minded orang-orangnya untuk kayak just mereka semua orang tuh punya personality yang berbeda, punya hobi yang berbeda. So it's like I think itu sebuah perjalanan untuk kayak to be okay with just being yourself. Karena kayak at the end of the day, ketika kamu menjadi dirimu sendiri, itulah dimana kamu akhirnya bisa menemukan orang-orang dan komunitas di mana yang memang you will feel at home. So if you're not yourself, how are you gonna know, kayak bagaimana kita bisa tahu kalau kita nyaman berada di sebuah komunitas gitu kan, kalau kita kayak berpura-pura jadi bukan diri kita sendiri. And well, it was a little bit hard at first. Untungnya memang di Berkeley ada namanya kan Berkeley Indonesian Student Association, jadi ada komunitas anak-anak Indonesia gitu. So it's like awal-awal it's a little bit helpful to know kayak ada anak-anak dari tanah air juga yang bisa kayak as you're still adjusting, you can like adjust together gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak ya Kak Fira dan Kak Parama untuk jawabannya. Nah, ini sebenarnya aku nemu salah satu pertanyaan juga yang mungkin there's still a link between this question sama pertanyaan yang sebelumnya gitu. Nah, ini pertanyaan yang spesifik buat Kak Fira nih. Sebenarnya kan kita tahu tuh kalau ini pertanyaan dari Rida ya Kak. Jadi sebenarnya kan kita tahu kalau sebenarnya Amerika itu adalah the land of the free gitu. Jadi sebenarnya orang-orang itu bebas di sana untuk ekspresi dirinya gitu atau misalnya pakai apapun yang dia mau gitu. As long as they are free gitu. Nah, cuma di sini ada pertanyaan menarik, itu ada nggak sih pengalaman kakak dirasisin karena kakak menggunakan hijab gitu? Share with you, maybe you wanna share. Sure, ya. Alhamdulillah nggak terlalu banyak. Karena in general Berkeley dan California as a whole ya, itu mereka sangat liberal. Jadi mereka it's jarang-jarang banget gitu loh ada
bisa ketemu seorang yang sangat-sangat konservatif yang beneran kayak jelas-jelasan hate crime gitu, bukan nggak ada sama sekali, but it's like alhamdulillah it's very rare. Saya cuman mungkin pernah sekali dapet agak rasis sedikit, but it's like it's really not that big of a deal. Waktu itu tadi kan saya cerita saya suka ngedance gitu kan. Waktu itu saya pernah mau apply untuk satu organisasi dance yang gayanya tuh K-pop gitu kan. Dan pas saya apply itu saya nggak keterima, dan nggak jelas alasannya kenapa gitu. Cuman habis itu saya akhirnya kayak sempat berteman dengan seseorang yang masuk di klub dance itu, dan dia dibocorin gitu sama saya. Aslinya tuh mereka nggak nerima kamu because you don't look like a K-pop idol. Mereka bilangnya kayak gitu, kayak you don't fit the image of the club karena kamu berhijab, katanya sih gitu. Dan waktu saya dibilangin gitu sih, saya like, oh okay, whatever. So it's like kecil sih skalanya, cuman ya selain itu nggak ada, alhamdulillah belum ada kayak yang ekstrim gitu. So tapi itu juga of course tergantung di US-nya di mana. Kalau di California sih alhamdulillah insya Allah aman gitu ya. Banyak juga kok kayak di Berkeley yang juga berhijab, dan ada juga komunitas Muslim kayak supermarket halal gitu di Berkeley. So it's like you can get those resources. Cuman ya di beberapa state mungkin agak lebih bahaya ya. Contohnya kayak di Southern, kayak di Georgia atau Texas, maybe it's a little bit agak harus lebih was-was untuk, it's something to consider karena lebih banyak orang-orang yang konservatif kayak di daerah-daerah di situ. So it really depends on where you are. Ya. Ya, very interesting. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau ada rencana buat kuliah di Amerika gitu, jadi bisa dipertimbangkan nih teman-teman. Kira-kira mungkin bisa ini juga sih, kayak search di Google gitu, kira-kira ada daerah mana yang quite liberal dan juga konservatif di Amerika untuk teman-teman konsiderasikan untuk milih tempat buat kuliah gitu. Nah, alright, let's moving on. Jadi kita punya pertanyaan lagi di sini Kak untuk kedua speaker gitu. Aku izin nanya Kak, ini dari Nada. Kita perlu perkiraan jangka waktu untuk mempersiapkan application untuk kuliah di universitas di sana, dan juga sampai persiapan untuk apply beasiswa berapa lama ya Kak? Mungkin Kak Parama mau share duluan? Oke. Well, kalau persiapannya itu tergantung skala beasiswanya juga ya. Kalau misalnya aku kalau mau daftar yang 11 universitas gini ya lama banget teman-teman. Itu prosesnya mungkin selalu 6 bulan lebih, setahun lebih. Tapi ya dijalanin pelan-pelan gitu loh. Tapi kalau emang ada persiapan beasiswa yang deadline-nya bulan depan dan emang waktunya udah terbatas ya harus diselesain gitu kan. Nah, jadi saran aku buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi belum daftar, ya teman-teman udah mulai persiapin dulu dari CV kalian, cover letter, atau kayak esai-esai yang umum gitu, kenapa kalian mau masuk jurusan tertentu atau apa, kalian mulai pikirin gitu. Jadi kalau suatu hari udah ada tuh kalian nggak usah persiapan lama-lama banget, tapi dalam mungkin 1 bulan, 2 bulan tuh udah lebih siap gitu. Itu kalau dari aku. Oke, bisa lanjut aja Kak Kira. Ya, kayaknya Kak Parma you hit it spot on. Saya juga setuju waktu itu kemarin saya juga pas apply S1 tuh I applied to so many school. Jadi kayak saya ya 6-5 bulan juga gitulah proses persiapannya kan. Cuman ya as much as possible saya juga rekomend sebisa mungkin planning se-early mungkin, karena kan juga kalau misalnya perlu planning untuk TOEFL, planning untuk SAT itu kan ya sebaiknya bisa prepare dari lebih jauh-jauh hari gitu kan ya. Sebaiknya jangan cramming semalam sebelumnya gitu kan belajar untuk TOEFL atau belajar untuk SAT. Jadi tapi kan kalau hal-hal seperti SAT seperti TOEFL itu kan it's more accessible. Jadi sebisa mungkin dari sekarang sudah dipersiapkan, sama juga seperti kata Kak Parama, update terus CV dan resumenya sehingga ketika misalnya ada kesempatan yang mungkin kesannya lebih last minute, kayak kita nggak harus mulai dari nol gitu, udah ada beberapa hal-hal yang sudah lebih dipersiapkan, jadi kita nggak panik.
Ya, oke sip. Terima kasih. Mungkin kalau bisa disimpulin nih teman-teman, jadi kalau misalnya emang pengen kuliah di Amerika atau misalnya di tempat yang lain gitu, jadi application-nya itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu teman-teman. Nggak boleh kayak kita pakai kebiasaan kayak misalnya mau belajar satu sistem code semalam gitu, atau misalnya mau nyiapin berkas-berkasnya dalam satu malam gitu. Karena emang berkas-berkasnya itu akan sangat-sangat menentukan kira-kira teman-teman bakal diterima atau enggak gitu. Nah, anyway, ini ada pertanyaan juga mungkin masih ada korelasinya gitu sama pertanyaan sebelumnya. Cuman ini juga sebenarnya udah dijelasin tadi, tapi mungkin you guys want to elaborate more on this. Jadi di sini ada pertanyaan gitu. Dari Nikia Nice, apa yang paling dilihat dalam suatu scholarship application? Apakah prestasi, nilai, atau pengalaman organisasi gitu? Dan yang kedua, bagaimana menjadikan diri kita outstanding dibandingkan pendaftar yang lainnya? Karena dalam satu beasiswa itu bisa banyak yang daftar. Mungkin ini bisa dijawab sama both of the speakers, jadi mungkin aku minta tolong Kak Parama dulu nih untuk jawab pertanyaannya. Oke. Tadi yang bagian pertama apa? Sorry. Apa yang paling dilihat dalam satu scholarship application, Kak? Oke. Oke, kalau dari scholarship itu dari pengalaman aku sih yang paling dilihat tuh lebih ke what kind of valuable can you offer to the yang mau kasih scholarship gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau daftar beasiswa Fulbright gitu. Nah, di bagian essay kalian mungkin bisa sharing apa yang kalian bisa offer ke Fulbright gitu. Atau kalian misalnya mau daftar di Berkeley gitu. Kalian pun waktu bagian essay-essaynya pun ditanya gitu kan, kenapa kamu pengen daftar beasiswa ini dan how the scholarship can benefit you gitu. Dan dari situlah yang sebenarnya poin paling penting yang akan membuat kalian tuh ditentukan akan diterima atau enggak. Nah, jadi yang kalian bisa lakukan adalah kalian mempersiapkan profil kalian, personal branding kalian tuh sekuat mungkin, sesiap mungkin. Jadi waktu suatu hari dibutuhkan, itu udah siap gitu. Kira-kira seperti itu. Alright. Nah, terus kalau itu Kak, pertanyaan yang kedua, kira-kira ada tips nggak Kak? How to make ourselves outstanding dibanding yang lain gitu yang apply scholarship-nya? Oke. Kalau dari yang bagian outstanding ada macam-macam cara ya teman-teman. Nah, pertama kalian bisa masuk ke suatu area yang banyak orang nggak pilih tapi menarik gitu. Misalnya ya kalian mau masuk arsitektur, tapi ya jangan cuma arsitektur, tapi kalian misalnya arsitektur yang berfokus dalam research structural engineering menggunakan kayu gitu. Nah, itu kan sesuatu yang lebih spesifik yang orang nggak ambil. Nah, jadi itu yang akan membedakan kalian dengan kandidat lain gitu. Terus misalnya kalian juga bisa buat kalian tuh berprestasi di bidang tersebut. Yang itu akan set apart from other people. Jadi misalnya banyak orang jurusan arsitektur, tapi orang yang jurusan arsitektur dan pernah menang award ini nggak banyak gitu kan. Nah, itu kalian akan jadi berbeda dari yang lain. Itu misalnya. Sure. Terima kasih banyak untuk Kak Parama. Mungkin bisa lanjut aja Kak Fira. Ya, kalau ya saya lanjut ya. Jadi kalau yang masalah pertanyaan pertama tadi, ya I think it really depends, tergantung beasiswa yang kita daftar itu sifatnya seperti apa. Contohnya kan, tadi saya cerita ada yang saya dapat beasiswa namanya Cal Alumni Leadership Scholarship. Nah, kalau seperti itu, ya mereka lebih fokus tentang organisasi dan kayak apa ya, involvement leadership kita seperti apa. Tapi contohnya tadi saya juga ada yang kalau yang merit based, nah kalau seperti itu ya lebih fokus terhadap prestasi dan nilai. Dan I think as a general rule nggak ada kayak satu resep yang kayak langsung jitu untuk semua scholarship application begitu. Namun ya I think building on yang sudah dijelaskan Kak Parama tadi, kayaknya bagi diri kita masing-masing, kita bisa untuk tiap aplikasi itu tergantung sikonnya. Oh, ini kita bisa lebih memfokuskan sisi kita yang ini. Di sini kita bisa memfokuskan sisi kita yang ini. So it's like explore yourself in many ways, dan itu bisa membantu kita nanti untuk bisa mendaftar ke scholarship. Dan kalau tentang pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa berbeda dari pendaftar-pendaftar lainnya? Ya, saya juga setuju yang tadi sudah dibilang sama Kak Parama. I think yang mau saya tambahkan,
Itu apalagi ketika menulis essay gitu kan, kayak kenapa kamu pingin jurusan ini contohnya. I think kita semua kan pasti punya inspirasi, punya cerita, motivasi kita masing-masing gitu kan. Dia just be as honest as you can, kayak pengalaman-pengalaman apa, idola-idolamu yang mana saja gitu yang beneran membuatmu akhirnya, oh aku full solid gitu ingin jurusan di sini, dan itu kan pasti unik untuk dirimu sendiri. I think there's no way that someone else could be you. That sounds so cheesy, but you know what I mean. Ya kayak apa namanya, beneran apa ya, jangan jangan kayak oh mengeneralisasikan ceritamu sendiri gitu loh, karena kan kalau emang itu unik dan otentik kepada dirimu sendiri, mereka akan notice di sisi itu. Dan ya masalah prestasi dan juga involvement tuh juga penting banget. Sebisa mungkin kalau emang dari sekarang sudah tahu nanti pinginnya jurusan apa gitu ya, lebih banyak kamu mencari kesempatan di field seperti itu. Jadi contohnya kemarin karena saya inginnya astrophysics, inginnya research, jadi kemarin saya ketika SMA banyak mencari kesempatan lomba penelitian atau kayak kesempatan young scientist. Jadi itu akhirnya semua bisa membantu kayak apa ya, higher my chances untuk keterima gitu. Insya Allah. Sure. Terima kasih banyak Kak Fira dan Kak Parama buat jawabannya gitu. Nah, mungkin kalau aku bisa bawa lagi ya teman-teman. Jadi tadi saat masih di sesi webinar di mana kedua pembicara kita hari ini ngasih materi itu, yang menarik adalah kata Kak Fira bahwa untuk kita masuk di universitas di Amerika gitu, kita tuh dilihat bukan sebagai satu dimensi tapi holistically gitu. Jadi semua aspek dari diri kita itu juga dinilai gitu untuk kemudian di consider untuk bisa masuk ke dalam satu universitas atau enggak gitu. Nah, itu juga sebenarnya sama apa yang disampaikan sama Kak Parama tadi di presentasinya juga, bahwa nilai itu emang penting, tapi it's not the only one yang bisa jadi consideration for you to be able to be accepted dalam satu university gitu. Nah, makanya selain punya nilai yang bagus, teman-teman juga perlu ikut organisasi, perlu ikut volunteering, dan berbagai macam kegiatan yang bisa menambah apapun value yang bisa teman-teman tawarkan untuk kemudian apply di salah satu scholarship atau misalnya bahkan universitas gitu. Nah, that sounds great. Jadi mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya spesifik buat Kak Parama gitu, karena tadi sempat dijelaskan pernah kerja di Jepang ya Kak. Jadi mungkin ini pertanyaannya, gimana sih Kak perbedaan kultur di Jepang sama di Amerika? Even though ini sesinya sesi Amerika, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa share juga gimana sih pengalamannya di Jepang dan juga bedanya sama di Amerika gitu Kak. Okay. Oh, that's a good question. So, waktu di Jepang, pertama sih kalau menurut pengalamanku yang so far yang aku jalani, ternyata waktu itu Jepang nggak semodern yang aku bayangkan waktu itu. That's my first impression working in Japan. Karena mereka pakai software-nya waktu itu ya masih lama. Dan mereka tuh kerjanya working hours-nya tuh panjang banget teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kita mungkin kebiasaan kerja mungkin jam 8 sampai jam 5 sampai jam 6 gitu kan. Jepang tuh masuknya jam 10 pagi teman-teman. Tapi pulangnya sampai jam 10 malam teman-teman. Jadi jam 10 sampai jam 10. 10 to 10, dari 12 jam tiap hari. Itu aja. Terus Sabtu untung boleh pulang awal teman-teman. Jadi Sabtu tuh boleh pulang awal. Nggak pulang jam 10 malam, pulang jam 8 malam boleh. Jadi Senin sampai Sabtu kerja terus. Ketemu keluarga cuma hari Minggu. Jadi bahkan aku punya temen, ya coworker yang udah berkeluarga gitu ya. Jadi dia jam 6 malam dia pulang. Makan sama anaknya, istrinya. Jam 7 balik kantor lagi, kerja lagi sampai jam 10. Oke, ya ampun gitu. Gimana caranya gitu kan. Ya itu yang I notice ya di Jepang. Kalau teman-teman tahu ada orang mati kebanyakan kerja tuh bahkan ada vocabnya teman-teman, karoshi. Nah, di Indonesia, di Amerika nggak ada kan, karena ya tidak sebanyak itu. Bahkan kayak aku di sana pun sempat, masa sih ada orang yang kayak tergeletak pakai jas di lantai gitu. Ternyata aku pernah lihat juga gitu di sana. Jadi emang sebanyak itu yang overwork di Jepang. Kalau di Amerika, apalagi ya? Di Amerika kalau aku yang notice tuh ya seneng sih, soalnya
banyak teknologi yang dibuat ya asalnya dari sini gitu loh. Jadi misalnya pakai software misalnya software Autodesk, AutoCAD gitu ya juga dari Amerika. Misalnya pakai software Photoshop gitu ya itu kantornya di San Francisco gitu. Jadi apa ya sesuatu yang sangat dekat banget gitu. Kalau aku sih so far aku enjoy kerja di Amerika. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Sure. Oke, itu sih jawabannya teman-teman untuk pertanyaan tentang gimana sih perbedaan antara kultur di Jepang mungkin ya sama di Amerika gitu. Karena kebetulan juga dua negara ini emang dua negara yang ada di benua yang beda gitu. So the culture may be different. Nah, ini pertanyaan karena tadi buat Kak Parama, sekarang ada pertanyaan juga nih buat Kak Vira gitu. Ini ada yang nanya dari Rosiana Amelia untuk Kak Vira. Bagaimana sih Kak suasana puasa saat menjadi mahasiswa di Amerika gitu? Dan kemudian apakah prayer room mudah untuk ditemukan di sekitar kampus? Ya. Ya, so itu salah satu culture shock juga sih. Jadi kan kalau di Indonesia itu kan nggak ada, there's not really seasons, right? Nggak gitu ada musim gitu kan. Kayak kita biasanya ya matahari terbit misalnya jam 5 pagi, ya matahari tergenam jam 6 sore, kan all year long sama terus gitu kan. Kalau di Amerika itu karena mereka punya 4 musim, dan ketika selama saya kuliah di Amerika ini, setiap kali masuk bulan puasa itu ketika mau masuki musim semi ke musim panas, jadi harinya tuh semakin panjang, the days get longer, jadi matahari tuh biasanya terbit kayak jam 4:30 pagi, terus terbenamnya tuh baru jam 8 malam. Jadi puasanya tuh jauh lebih panjang dibandingkan puasa di Indonesia. So at first it was challenging. Untungnya ya bisa untung bisa rugi juga sih. Pas pertama kali saya puasa di Amerika tuh ketika COVID. Jadi memang kuliah online gitu kan. Jadi alhamdulillah kayak mungkin ya um, nggak terlalu capek karena kan nggak kemana-mana gitu. Cuman um, tahun kemarin lah ya yang 2022 ini itulah pertama kalinya saya beneran puasa ketika udah kuliah offline lagi. Oh my God, what a time. Karena itu udah harinya panjang dan udah karena mau masuk musim panas kan, jadi kayak makin panas juga kan suhunya. And contohnya itu kemarin semester lalu saya setiap hari Selasa sama hari Kamis tuh schedule saya tuh kelas tuh full beneran back to back nonstop tuh kayak dari jam 9:30 sampai kayak jam jam 5, jam 6 sore itu. Kalau pas lagi puasa udahlah, itu yang 2 kelas terakhir yang udah mulai jam 4 sore onwards tuh kayak udah I don't pay attention anymore. Jadi kayak nanti bilang sama teman gitu, nanti aku lihat catatanmu ya kalau aku misalnya bingung-bingung gitu. Jadi that was an experience. Cuman ya tentunya berbeda dari di Indonesia. Kalau masalah sahur itu emang saya harus pinter. Jadi saya sadar diri aja gitu, misalnya nggak mungkin saya bangun jam 4 pagi masak dulu baru sahur. Jadi misalnya saya kalau buka puasa itu saya langsung masak 2 porsi, jadi satu makan pas buka puasa, satu porsi lagi ditaruh di kulkas, besok pagi tinggal di microwave gitu buat sahur. So that's some things that I do. Dan untungnya di Berkeley memang cukup ada komunitas Muslim yang it's a pretty good size. Jadi memang ada masjid, ada Berkeley Masjid. Jadi kalau mau tarawih juga bisa. Pas Idul Fitri pun alhamdulillah juga bisa sholat di Berkeley Masjid. Dan juga ada beberapa prayer spaces di kampus. Well, not everywhere, cuman kayak misalnya kan karena kan Berkeley kampusnya besar banget. Jadi mereka ada satu prayer room yang kayak di satu lokasi, terus satu lagi yang kayak di titik lainnya gitu. Jadi you can find there's like one that's like closer to where you are, hopefully. And yeah, that's just my experience. Kalau ya sih, kalau puasa kadang justru malah rindunya tuh kalau di Indonesia tuh kan kalau buka puasa pakai es dawet gitu. Di sini nggak ada es dawet. But yeah, it's okay. Yeah, that's my experience puasa di Indonesia, di Indonesia, di Amerika. Oke, sip. Nice story anyway. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kuliah di Amerika, jadi itu bisa salah satu pertimbangan juga teman-teman untuk teman-teman yang mungkin Muslim gitu ya. Jadi mau puasa, jadi perlu diperhatikan juga kalau misalnya di Amerika itu emang
karena musimnya beda sama Indonesia gitu. Jadi emang kadang bisa puasanya lebih lama dan juga ya waktu transisi antara sahur dan juga buka puasanya itu benar-benar sedekat itu gitu. Jadi ya you might think about that kind of thing kalau misalnya mau consider untuk kuliah di Amerika gitu. Nah, anyway, ini juga ada pertanyaan nih Kak buat Kak Parama ya. Mungkin buat Kak Parama, tapi kalau misalnya Kak Vira, you got something to share, then you can then please do so. Jadi ini pertanyaan, kalau misalnya mahasiswa pasca sarjana mau lanjut studi S2 di negara tersebut, apakah harus menempuh studi yang linear seperti S1 ya Kak? Ya, Oke, linear maksudnya apakah harus sama gitu ya? ya mungkin sejurusan atau misalnya sefakultas gitu Kak. Oke. Jawabannya tidak harus. Jadi tidak harus, tapi kalau ada background ya boleh, bagus juga gitu ya. Maksudnya apa? Jadi misalnya kalian mau S1 engineering, S2 ambilnya bisnis gitu juga boleh. Mmm, Kalian misalnya ada yang mau masuk S1-nya dari jurusan engineering, terus kalian mau masuk computer science, waktu S2 gitu juga bisa aja. Tapi terkadang mereka minta, bukti kamu ada background at least paham nggak gitu. Misalnya kalian harus ngasih, eee, se bakal ambil kalau misalnya arsitektur gitu ya, kalian harus ambil kelas architecture history dulu gitu, beberapa. Atau kalian harus at least mengikutkan portfolio juga gitu. Jadi at least menunjukkan bahwa kalian tuh udah pernah nyoba a glimpse of it gitu. Jadi bukannya, "Ah, aku mau pindah jurusan arsitektur," terus langsung nyemplung gitu, nggak diterima, nggak ada buktinya kalian pernah nyoba gitu kan. Tapi kalau kalian ada bukti, "Oh, aku pernah nyoba gambar nih, gini-gini," atau pernah misalnya kalian mau masuk computer science, kalian pernah nyoba coding gitu. Nah, itu kan bisa masuk portfolio kalian, itu lebih bagus, kira-kira seperti itu. Sure, berarti Kak kalau misalnya mau S2 gitu di Amerika gitu misalnya, untuk pengalaman S1-nya itu nggak harus benar-benar yang diambil di kuliah atau bisa kayak misalnya pengalaman organisasi atau misalnya internship di salah satu perusahaan yang emang ada di salah satu bidang yang mau diambil pas S2 gitu. Yes, benar benar banget. Jadi seperti tadi aku udah mention, jadi nggak harus segaris dengan, S1 kamu gitu. Jadi yang penting kita bisa cerita ke mereka kenapa kita mau masuk jurusan itu. Dan lebih bagus lagi kalau kamu bisa tunjukkan bahwa kamu tuh ada pengalaman di situ, walaupun jurusan kamu mungkin nggak sama sama itu, gitu. Sip, sip. Oke, sip. Terima kasih banyak ya Kak Parama untuk jawabannya. Nah, ini mungkin this might be the last question karena ini yang terakhir yang aku punya di in store. Jadi mungkin aku mau bacakan aja pertanyaannya gitu. Kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai mahasiswa atau fresh graduate di Amerika gitu, gimana sih Kak peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sana bagi warga asing berupa full time atau part time gitu? Mungkin ada juga kriteria-kriteria khusus yang emang dicari atau emang diwajibkan untuk calon-calon yang mau cari pekerjaan di Amerika gitu. Mungkin Kak Parama bisa share? Oke. Kalau untuk peluang dapat kerja atau enggak, menurutku masuk akal sih. Nyatanya aku dapat kerja juga gitu kan. Beberapa orang bilang sulit, tapi menurut aku nggak sulit gitu. Jadi itu kembali lagi perspektif kalian, antara kalian nganggep cari kerja itu sulit atau enggak gitu kan. Kayak tadi kalau kalian nganggap sesuatu akan awkward, ya bakal awkward. Kalau kalian menganggap cari kerja itu sulit, ya rasanya jadi berat. Kalau aku menganggap cari kerja, pertama kita harus tahu apa yang mereka butuhkan gitu loh. Jadi kita datang tuh bukannya sebagai cuma, "Oh, saya Parama, saya sekolah di Berkeley, saya jurusan arsitektur, terimalah saya." Ya nggak diterima gitu loh. Tapi kalau kamu bilang, "Oh ya, saya punya background di sini, saya bisa bantu perusahaan Anda di bagian ini, bagian ini, bagian ini." Nah, itu loh yang orang cari gitu kan. Jadi kalau peluang dapat kerja full time, part time itu masuk akal sekali, make sense. Dan mungkin kalau buat tips buat teman-teman, kalau jurusan di Amerika tuh ada yang namanya STEM sama nggak STEM. STEM tuh ya science, technological, engineering, mathematics, dan lain-lain gitu, itu bisa kerja dapat visa extension 3 tahun gitu. Jadi kalau jurusan kalian STEM, ada hubungannya sama science, mathematics, dan lain-lain itu bisa 3 tahun minimal, terus nanti bisa di-extend lagi pakai lottery, jadi bisa dapat bisa enggak.
Tapi kalau kalian jurusannya nggak STEM, misalnya jurusan apa ya, jurusan media studies gitu, itu belum tentu STEM. Jadi cuma setahun doang dikasih visa kerjanya gitu. Gitu kalau di Amerika. Siap. Mungkin Kak Fira, you have something to share tentang ini? Ya, boleh. Kalau menurut saya sih satu hal yang mungkin bisa membantu juga menaikkan ke peluang kita untuk bisa mendapat pekerjaan di US itu kayak I think networking. Jadi itu maksudnya ketika bahkan sebelum kita, karena kan kita kayak mikirnya oh nanti aja kalau udah deket-deket mau lulus baru mikirin cari kerja gitu kan. But it's actually very useful kalau udah bahkan dari kayak tahun kedua gitu udah mulai mikir oh nanti kayak 3 tahun ke depan saya mau kemana gitu. Jadi kadang justru it's very helpful ketika kamu masih mahasiswa cari internship gitu di company atau di perusahaan yang nantinya kamu bisa oh aku kira-kira nanti pengen kerja di sana dan nanti akhirnya karena kamu udah sempat internship company itu udah sempat insya Allah lebih familiar dengan kamu bisa saja ketika kamu selesai internship mereka bisa langsung kasih kamu offer gitu jadi oh nanti kalau udah lulus lanjut ya kerja lagi ya sama kita dan itu kan isn't that much better daripada kayak ketika kayak udah tahun semester terakhir gitu baru panik, aduh cari kerja gitu kan. So yeah, I think that's better dan ya itu sih kayak networking. Jadi mungkin misalnya mau kalian tahu seseorang yang kenal dari LinkedIn atau kayak mungkin ada profesor yang oh nanti kalau saya lulus saya pengen bisa buat penelitian sama beliau gitu kayak mulai aja dari sekarang start talking to them learn more about what they do jadi nanti kita bisa lebih prepared gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Fira dan juga Kak Parama untuk jawaban-jawabannya. Nah, karena ini sebenarnya adalah pertanyaan terakhir, jadi mungkin aku mau kasih beberapa highlights yang mungkin bisa bermanfaat gitu buat teman-teman sekaligus to sum up our discussion today gitu. Nah, yang pertama teman-teman, kalau misalnya mau daftar di Amerika ataupun dimanapun itu, you are not being assessed as one dimension of yourself, tapi sebenarnya kamu dinilai sebagai as a whole, holistically gitu. Jadi make sure jadi kamu bisa tingkatkan segala skills dan juga kemampuan yang kamu punya dari berbagai macam dimensi gitu. Misalnya nilainya bagus, tapi juga ikut organisasi, kamu juga ikut volunteering dan juga beberapa program yang bisa menunjang skill-skill kamu yang bakal bermanfaat gitu. Terus yang kedua, aku tadi juga bisa highlight bahwa sebenarnya emang beasiswa itu ada S1, S2, tapi S1 itu emang agak susah untuk teman-teman daftar untuk dapetin gitu. Tapi there's always a chance for you to get the scholarship dengan cara misalnya hubungin international office atau misalnya kamu cari ke CSS kalau nggak salah tadi ya CSS yang tadi dikasih juga sama Kak Fira atau misalnya teman-teman juga bisa cari ke lembaga-lembaga yang emang nawarin beasiswa tersebut gitu dan juga mungkin tadi ada merit based scholarship yang juga bisa teman-teman consider untuk jadi salah satu financial aid teman-teman gitu. Nah, yang ketiga itu karena Indonesia dan Amerika itu beda gitu, maksudnya dalam artian beda dan jauh dalam artian geografis, so the culture is also different. Jadi misalnya teman-teman kalau mau kuliah di sana, pastikan untuk do research dan juga get to know more about the culture di mana teman-teman pengen kuliah gitu. Misalnya mau kuliah di Amerika, jadi cari tahu kira-kira di tempat mana yang kemudian bisa membuat teman-teman jauh lebih nyaman gitu untuk kuliah. Dan mungkin the last point yang bisa aku kasih dari diskusi kita hari ini adalah bahwa sebenarnya kita juga possible untuk dapat kerjaan di sana gitu, either sebagai full timer atau misalnya part timer. Tapi make sure untuk bisa cari tahu tentang hal-hal administratif yang bermanfaat dan juga bisa disiapkan untuk teman-teman kerja di sana dan juga build your expand your network. Jadi bisa lewat LinkedIn atau misalnya bisa dari dosen-dosen yang teman-teman kenal atau misalnya dari siapapun yang teman kenal di Amerika untuk bisa kasih kesempatan ke teman-teman. Mungkin sekian dulu yang bisa aku recap dari diskusi kita hari ini dan untuk itu aku sebagai moderator mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Parman dan juga Kak Fira hari ini udah menyempatkan waktu untuk sharing sama kita di sini. Dan juga semoga ilmu yang dikasih sama kita hari ini juga bisa bermanfaat nih teman-teman buat kita semua yang hadir hari ini. Nah, untuk itu aku Wahid sebagai moderator hari ini undur diri dan kalau misalnya ada kesalahan. Baik, terima kasih Kak Wahid telah memandu sesi webinar dan talk show pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Fira dan Kak Parama selaku pembicara yang telah membagikan pengalaman serta ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, sebelum mengakhiri webinar, saya ingin mengajak teman-teman peserta untuk foto bersama dengan pengisi acara kita yang super duper keren banget nih hari ini. Jadi, menyalakan kamera, diharapkan untuk menyalakan kameranya dan menyiapkan senyum terbaiknya.
Baik, sepertinya sudah segini saja yang menyalakan kamera. Saya izin mendokumentasikan. Di sini ada 4 slide. Dari slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, yaitu slide keempat, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah menyalakan kameranya. Foto bersama menjadi rangkaian akhir dari acara kita pada pagi hari ini. Dengan demikian, berakhirlah acara After Campus Series America Session. Terima kasih kepada para panitia dan juga teman-teman peserta yang telah hadir pada sesi hari ini. Dan tidak lupa juga kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dari After Campus Series 2022. Jangan lupa untuk mengikuti After Campus Series Australia Session yang diselenggarakan pada sore hari ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi link survei kepuasan yang akan dikirim oleh panitia melalui kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Saya, Afiana Salma Andani, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih dan izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Peserta dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom webinar.